Semua ya Pak Fik ya? Sudah. Oke. Ya, selamat malam semua, nama saya Steven. Hari ini kita akan ngomongin masalah growth factor ya. Ini growth factor ini adalah sesuatu yang hot ya, apalagi dalam bidang estetik dermatologi. Dan kita akan ngomongin produk ya yang mengandung topical growth factor dan apakah sebenarnya topical growth factor ini berguna nggak sih sebenarnya? Gitu loh. Nah, ini kurikulum vitae saya tadi sudah dibacain Pak Fik dengan luar biasa baik ya. Sebenarnya growth factor itu apa sih sebenarnya sih? Growth factor itu sudah kita dengerin banyak ya. Oh, ini ada mengandung growth factor, ini ada mengandung growth factor, ini bisa memicu growth factor, ini bisa ada growth factor, growth factor, growth factor. Sebenarnya apa sih growth factor itu? Nah, growth factor ini sebenarnya adalah protein. Jadi protein ini berfungsi regulatori, jadi dia beregulasi itu saja ya. Dia itu dibikin oleh banyak sel, ada fibroblast, keratinosit, platelet, limfosit, mast cell, semua ini membuat namanya growth factor. Dan fungsinya itu adalah sebagai messenger. Dia itu memediasi inter dan intracellular signaling pathway. Jadi hubungan-hubungan antar sel ini dimediasi oleh growth factor ini. Nah, fungsinya itu buat apa sebenarnya? Nah, yaitu fungsinya buat untuk kehidupan dari sel itu sendiri. Pertumbuhan selnya, proliferasi selnya, diferensiasi selnya, dan semua itu diatur oleh growth factors ini. Hence, kita ngomong growth daripada sel diatur oleh growth factor ini. Nah, kok nggak bisa jalan? Oke. Nah, growth factor ini sebenarnya bukan merupakan satu protein. Jadi ada banyak banget namanya growth factor. Ya, kita tahu ada yang namanya PDGF, platelet derived growth factor, vascular endothelial growth factor, transforming growth factor, TIMP, fibroblast growth factor, epidermal growth factor, hepatocyte, banyak macam barang ini. Karena memang barang ini ada di semua sel. Sehingga semua sel itu memiliki messenger-messenger berupa growth factor sendiri-sendiri. Oke. Nah, katanya growth factor itu bisa mengurangi efek daripada kolagenase, suatu enzim yang merusak kolagen, mendegradasi kolagen, meningkatkan kolagen level, dan mengurangi keradangan berlebihan dari satu sel. Nah, biasanya growth factor ini, kalau misalnya kita ngomongin growth factor, itu ada dua hal yang biasa diomongkan. Wound healing, yang di kiri ini ya, merupakan inisiasi koordinasi, dan estetik dermatologi, yang mungkin banyak dari sini yang lebih arah situ. Tapi akan kita bahas dua-dua ini. Karena growth factor ini banyaknya di wound healing sama estetik dermatologi. Nah, kita tahu ya kalau misalnya ada luka ya, ini mungkin zaman-zaman waktu kuliah AFK dulu ya. Waktu luka itu terjadi hemostasis ya, di makanya kalau kita melakukan suatu prosedur apapun kita tekan nanti terjadi hemostasis, darahnya berhenti. Setelah itu lanjut yang namanya inflamatori, keradangan. Ini untuk debridement, untuk mencegah infeksi dan lain-lain. Lalu ada granulasi. Ini buat untuk apa itu pembuatan ekstraseluler matrix, menutup kulitnya, terlalu proliferasi dan hemostasis dari inflamatori, hemostasis, inflamatori, atau keradangan, atau granulasi, setelah itu remodeling itu apa sebenarnya? Ya semua itu sebenarnya berhubungan yang namanya growth factor ini. Tuh, semua sebentar, coba saya pakai laser deh supaya lebih jelas. Dari go, bisa nggak ya? Nggak kelihatan ya Pak Fik ya? Laser pointer, there it is. Nah, ya semua ini, semua proses-proses dari keradangan, granulasi, remodeling ini semua ini dimediasi oleh yang namanya growth factor ini. Gitu. Nah, gimana caranya kita meningkatkan potensi daripada growth factor ini gitu loh? Gimana caranya kita membuat proses hemostasis, inflammatory, granulation dengan lebih baik. Jadi sebenarnya simple sebenarnya. Ya kita tambahin lebih banyak gitu supaya dia fungsinya apa itu biar lebih baik gitu. Biar sel-selnya yang itu waktu dia melakukan yang namanya inflammatory, granulation proliferation, dan remodeling ini bisa berfungsi dengan baik gitu. Nah, ini di mana yang namanya thermoceutical regentron serum ini fungsinya di sini gitu loh. Nah, thermoceutical regentron serum ini kalau kita ngelihat ya secara kasat mata itu adalah solusi topikal, jadi jadi oles gitu ya. Gampang sekali untuk dioleskan, adem, nyaman, nggak iritasi dan melembabkan. Gitu. Jadi hal-hal yang penting untuk penyembuhan luka. Nah, produk ini mengandung apa emang sampai berguna untuk luka-luka? Nah, produk ini mengandung yang namanya growth factor. Nah, growth factor apa? Epidermal growth factor. Nah,
basic fibroblast growth factor. Nah, ini ada growth factor yang penting untuk luka. Nah, juga adalah copper tripeptide. Ini sangat penting. Ini akan kita bahas nanti. Dan banyak barang-barang yang di sini ada niacinamide, lactobacillus, allium cepa, dan banyak-banyak barang-barang ini sebagian akan kita bahas. Saya nggak mau kalau misalnya barang-barang ini cuma diignore aja, tapi ada fungsinya masing-masing. Ada alasan kenapa barang-barang segini banyak ini ada di sini. Nah, kita mau bahas ini. Dan kita ngomongin growth factor ya. Jadi produk ini mengandung yang namanya multi growth factor kompleks. Namun dan dua growth factor yang ada di dalam produk ini adalah epidermal growth factor dan basic fibroblast growth factor. Selain itu juga ada suatu bahan yang namanya copper tripeptide. Yang ini akan kita bahas juga ini. Dan mereka tiga ini, epidermal growth factor, basic fibroblast growth factor, dan copper tripeptide, ini membuat suatu yang namanya semacam kayak trio. Jadi mereka fungsinya itu overlap dan saling mendukung satu sama lain. Nah, kita bahas satu-satu. Epidermal growth factor ya. Nah, epidermal growth factor ini awalnya itu ditemukan diobservasi oleh Profesor Stanley Cohen dari Vanderbilt University tahun 60-an, udah lama ini. Jadi dia melihat gitu loh, kalau misalnya epidermal growth factor ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan sel untuk memperbaiki diri sendiri. Nah, kalau growth factor ini ketemu dengan reseptornya, yaitu EGFR, EGF reseptor, dia itu melakukan yang namanya ada dua jenis pathway. Ya, pertama cell proliferation. Ya, kalau kita ngelihat di kiri sini ada yang namanya cell cycle check. Ya, dia itu membuat sel itu mulai dari G1 phase ya, yang ada di kiri sini di bagian sini ke S phase. Simpelnya, ya, dia itu membuat progression dari G1 ke S. Maksudnya apa ini G1 ke S itu? Soalnya ini ribet banget ini. Urusan sel DNA, sel growth, apa ini ribet banget ini. Yang kita harus mengerti dari sini itu adalah selnya itu mampu bereplikasi. Sehingga kalau yang namanya luka, ya, itu selalu ada yang namanya sel-sel yang injured. Ya. Nah, fungsi proteksi daripada growth factor ini, epidermal growth factor ini adalah dia bisa menjalankan namanya PI3K-AKT pathway, ya, sehingga dia mencegah apoptosis dan melindungi sel-selnya, sehingga sel-sel yang injured ini akan terselamatkan. Nah, cell proliferation dan cytoprotection ini pada akhirnya akan membuat suatu fungsi-fungsi yang membantu penyembuhan luka, gitu loh. Cell migration, stimulation of granulation tissue, jadi apa itu pembentukan granulasinya baik, lalu juga untuk kontraksi luka oleh myofibroblast juga baik, dan pada akhirnya juga menutup lukanya dengan cara migrasi sel-sel epitel dan sekaligus proliferasi pada sel-sel epitel ini. Nah, gimana dengan basic fibroblast growth factor? Nah, fibroblast growth factor ini dibagi jadi dua ya. Jadi ada namanya acidic dan basic. Nah, basic ini lebih dari 30 kali, up to 30 times more active. Jadi jauh lebih aktif daripada acidic fibroblast growth factor. Nah, fungsinya apa sebenarnya? Dia ini bisa promote angiogenesis, jadi membuat pembuluh darah baru. Nah, kalau kita ngelihat di kiri sini ya, ini ada suatu kulit yang kalau misalnya kita kasih basic fibroblast growth factor ya dibandingin kontrol, dia bisa meningkat VEGF-nya jauh lebih banyak, bahkan lebih tinggi pada epidermal growth factor. Sekali lagi, epidermal growth factor dan basic fibroblast growth factor ini fungsinya selalu overlap ya. Cuman ada beberapa fungsi daripada basic fibroblast growth factor yang mungkin lebih dominan daripada epidermal growth factor. Nah, selain itu juga dia itu bisa agregasi daripada sel-sel macam-macam, monocyte, neutrophil, macrophages, dan paling terutama pada luka yang paling penting adalah fibroblast karena dia membuat kolagen. Dan pada dosis yang tepat ya di bawah sini kita lihat, pada dosis yang tepat ya dibandingin kontrol dia bisa memberikan mengumpulkan fibroblast lebih banyak. Nah, pada akhirnya granulasinya baik, proliferasinya baik, jadi akhirnya wound healing-nya juga jauh lebih baik. Nah, gimana dengan copper tripeptide? Copper tripeptide-nya apa sih sebenarnya sih? Ini kan bukan sesuatu hal yang kita mungkin pernah dengar atau sering dengar ya. Jadi, ini adalah suatu tripeptide yang natural ada. Waktu luka itu, dia itu didapatkan daripada protein-protein ekstraseluler ini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu ya kemoatraktan ya. Jadi dia menarik sel-sel endotelial dan sel-sel radang. Lalu meningkatkan produksi mRNA sehingga bisa membantu produksi kolagen, elastin, proteoglikan, dan glikosaminoglikan.
Lalu dia juga punya fungsi namanya fungsi antioksidan. Jadi dengan meningkatkan aktivitas daripada superoxide dismutase ini, SO atau SOD. Nah, dia itu memodulasi semua environment-nya itu, lingkungannya itu dimodulasi, ya, sehingga meningkatkan produksi daripada natural basic fibroblast growth factor dan vascular endothelial growth factor. Nah, pada akhirnya juga sama aja, dia akan mempromosi wound healing ini. Nah, kita ngomongin luka. Nah, masalahnya gini, saya nggak ngerjain luka, saya ngerjainnya, saya ini dokter kulit yang ngerjain estetik, atau saya ini dokter estetik gitu loh. Apa hubungannya dengan saya gitu. Nah, kita ngomongin masalah hubungannya growth factor di estetik dermatologi. Bagaimana caranya dia mengurangi signs atau tanda-tanda daripada penuaan kulit. Nah, kita agak bahas sedikit sini. Aging proses. Nah, kita sudah tahu nih, ini barang sering disebutin kan ya. Ada aging proses itu terbagi menjadi dua, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, aging proses intrinsik itu biasanya terjadi karena telomernya memendek, sehingga regeneration jadinya berkurang, kelembapan kulit berkurang. Nah, kalau ekstrinsik itu disebabkan mungkin dari sinar matahari, rokok, polusi, dan banyak hal yang lain, sehingga dia membuat pembentukan radikal bebas dan keradangan, sehingga terjadilah semua aging proses. Nah, saya masih belum ngerti nih, ini gimana, apa hubungannya ini sama growth factor ini nih? Nah, apa hubungannya sebenarnya luka itu dengan aging sebenarnya? Nah, ternyata ya kalau kita lihat baik-baik secara molekul-molekulnya, pembentukan radikal bebasnya, keradangan dan lain-lain, sebenarnya luka dan kulit yang menua itu sebenarnya mirip gitu. Jadi luka dengan kalau luka itu terjadi mungkin sekali gitu ya, satu momen luka gitu ya. Tetapi kalau misalnya penuaan itu sebenarnya adalah luka kecil-kecil yang terjadi terus. Nah, bayangkan kalau misalnya kita ngelihat di daerah CrossFit ya, di daerah CrossFit di daerah sini. Ini ekspresi wajah terlipat lukanya, terus enggak lagi, terlipat mukanya enggak lagi, terlipat mukanya enggak lagi, dan itu terjadi ada paparan radikal bebas, paparan sinar matahari, dan banyak macam hal yang lain sehingga terjadi yang namanya luka-luka mikro-mikro, luka-luka kecil-kecil ini. Nah, pada akhirnya kemampuan kulit untuk memperbaiki diri sendiri itu berkurang, tambah lama tambah berkurang. Waktu muda kemampuan perbaikinya lebih baik, sehingga dia nggak kelihatan yang cepat tua, nggak cepat rusak. Tapi waktu usia nambah, ya kemampuan kulit untuk memperbaiki diri itu semakin berkurang. Karena apa? Nah, karena growth factor level di body ini itu itu banyak waktu muda dan menurun pada saat tua. Nah, terus sama kayak kulit, kita tambahin sama kayak luka dan kita tambahin aja. Nah. Benar, tinggal tambahin aja. Nah, saya lagi ya, growth factor itu berkurang ketika kulit itu menua. Ketika kita menambah growth factor pada kulit yang tua, itu mengisi lagi growth factor yang diperlukan di kulit, sehingga kita bisa melambatkan atau bahkan mengembalikan kulit yang tua ini. Nah, di gambar kanan ini itu terjadi ketika penelitian ya, di mana topical growth factor itu bisa merawat tanda-tanda skin aging. Yaitu apa biasanya? Hyperpigmentation, retinitis atau keriput ya, kekeringan, laxity, longgar kulit itu bisa. Nah, kalau pasien ini secara spesifik ya, kita ngelihat ya kalau crossfit-nya itu berkurang dengan cukup signifikan. Nah, lah beneran, nah ini masa cuma dioles-olesin doang bisa? Yes, benar bisa. Nah, setelah dibiopsi ya di pasien ini dibiopsi, pasien tadi dibiopsi, terdapat penebalan epidermis by 30%. Jadi cukup signifikan. Peningkatan granulon kolagen sampai 37%. Dan juga adanya penurunan elastosis. Nah, elastosis ini apa sih sebenarnya? Elastosisnya adalah pecahnya elastin ya. Kalau kulit itu ada di dalam dermis itu ada kolagen, elastin dan macam-macam. Jadi elastinnya kalau pada elastosis ini, elastin pada kulit tua ini pecah-pecah jadi membentuk yang namanya elastosis. Nah, growth factor ini mampu mengurangi elastosis ini. Kalau elastosisnya berkurang berarti elastinnya tidak dipecah. Nah, ini yang hot ini. Jadi gini, how do I use it? Bagaimana saya caranya memakai growth factor ini? Nah, kok nggak bisa ini? Kayaknya nge-lag. Oke, ya. Gimana sih sebenarnya?
Nah, sebenarnya pada praktek kita ya sebagai dokter estetik maupun dokter spesialis kulit ya, kita itu membuat luka terus-terusan. Di kiri atas sudah ada microneedling, di tengah itu ada yang fractional CO2, di kanan tuh ada yang peeling ya. Jadi sebenarnya basic daripada estetik dermatologi itu sebenarnya adalah control damage. Jadi damage yang terkontrol. Kita tahu damage-nya segini aja, bahkan ada yang namanya apapun prosedur estetik dermatologi itu semua membuat control damage. Nah, kita ngelihat lagi. Nah, di gambar kanan ini ya, kita ngelihat ya, kalau kiri atas mungkin agak kecil, tapi bisa kelihatan. Ini adalah pasien yang dengan acne scar yang diberi fractional CO2. Ini banyak kropengnya, dan akhirnya nanti sembuh kurang lebih dalam waktu 2 minggu. Di kanan ini mungkin microneedling, banyak darahnya, dan pasien ini banyak yang kelihatan serem juga. Nah, di gambar bawah ini adalah pasien peeling ya. Jadi beberapa peeling seperti kayak misalnya TCA atau Jessner itu bisa membuat kulitnya mengelupas. Ya, dan dari semua ini itu akibat dari damage yang sebenarnya kita bikin. Nah, semua ini itu damage yang kita bikin ini membuat yang namanya downtime. Jadi ini ada muka saya sendiri ya setelah saya ngerjain sini saya mau kasih videonya nih. Oh, nah ini menemukan saya sendiri ya waktu saya ngerjain pico laser ke diri saya sendiri. Cukup energinya cukup tinggi dan di mana-mana di muka itu ada luka-luka ya. Dan pasien tuh biasanya ngeri biasanya. Wah, ini ada 2 darah aja ini, apalagi kalau pasien saya tunjukin muka saya seperti ini, udah ngeri semua. Wah, ini ngeri banget ini luka-luka kayak gini. Dan recovery time-nya itu bisa 2 minggu bahkan lebih tergantung dari prosedur yang dilakukan. Ya. Nah, ini muka saya ketika saya nggak pakai yang namanya growth factor ya. Jadi kecil aja. Jadi mulai dari muka yang kiri, kanan ini dulu, wah tambah banyak darahnya, dan pada akhirnya setelah apa itu 1 minggu lebih hampir 2 ya kalau misalnya pasien biasa itu seringkali mereka panik kan ya. Nah, this is where the Regeneron serum does its magic gitu. Ini fungsinya itu di sini. Nah, kita sudah membuat luka-luka ya, control damage ya. Nah, sekarang Regeneron serum ini memberikan yang namanya multi growth factor kompleksnya ini. Terutama yang paling penting adalah epidermal growth factor, basic fibroblastic growth factor, dan copper tripeptide-nya ini. Sehingga luka-luka ini bisa sembuh dengan lebih baik dan lebih cepat. Kalau pasien growth factornya ini diberikan dengan tepat ya, ini bisa menurunkan downtime-nya, menurunkan recovery period-nya sehingga resiko komplikasi juga lebih rendah dan pasien juga lebih happy. Mereka nggak ngeri, mereka nggak panik, mereka nggak nge-WA, ini kenapa muka saya ini berdarah-berdarah atau gimana, dan mereka akan juga lebih happy. Ini juga ada fungsi ya, kalau misalnya kita kasih growth factor secara topikal ya, dengan serum ini juga bisa meningkatkan efikasi daripada estetik procedure ini. Karena mereka juga bisa meningkatkan collagen production ya. Kita kan biasa kalau kita melakukan suatu prosedur, kita itu mau meningkatkan collagen production ya supaya kulitnya lebih kenyal, lebih sehat gitu. Dan growth factor yang diberikan oleh Regeneron serum ini beserta dengan copper tripeptide itu bisa meningkatkan collagen production ini. Nah, ini pasien saya satu lagi ya. Ya, ini teman saya sendiri. Ini adalah 35-year-old female ya dengan prolonged acne scars from any years. Nah, waktu ini kita lakukan fractional ablative pico laser dengan energi yang sangat tinggi. Nah, bisa dilihat ya pasien ini kan kalau misalnya pasien ngelihat kayak ginian bisa ngeri. Waduh, muka saya kok kayak gini nih. Waduh, ada darah nih, ada darah di mana-mana nih kayak gini. Dan normalnya mayoritas pasien akan sangat ketakutan. Nah, pasien ini ya kita berikan Regeneron MGFN multi growth factor serum 2 kali sehari selama 7 hari. Dan setelah itu, dan setelah itu dalam kurang lebih 5 hari ya, ini dari base-nya hari ketiga dan pada hari kelima atau keenam ini terjadi full recovery dan hasilnya pun sangat baik dan pasien itu sangat happy banget. Oke, nah setelah
multi growth factor serum yang kita bahas tadi, sebenarnya produk ini juga mengandung banyak hal-hal yang penting juga gitu loh. Ada niacinamide yang kita mungkin sudah dengar ya, banyak di skincare macam-macam ya. Itu kalau misalnya diberikan secara topikal itu bisa melakukan apa sih? Nah, ini studinya udah banyak banget sebenarnya, Paetano, Oblong, Biset, Gensler, dan macam-macam. Dia itu bisa meningkatkan diferensiasi keratinocyte, menurunkan keriput, menurunkan sebum, menurunkan melanosum, menurunkan keradangan, sehingga ini sangat baik sekali berfungsi untuk kulit yang kering, kulit yang menua, tanda-tanda skin aging seperti hyperpigmentation, bahkan acne karena dia juga bisa menurunkan sebum, dan rosacea juga. Nah, saya produksi barang-barang tadi yang banyak itu apa itu fungsinya buat apa itu sebenarnya? Nah, ini salah satu fungsinya itu kita akan bahas gini. Ada Centella asiatica yang fungsinya sebagai anti keradangan. Ada allantoin yang fungsinya sebagai anti keradangan juga. Allium cepa ini kalau nggak salah dari onion atau apa ini. Ini fungsinya sebagai antioksidan. Ada fruit extract ini yang dari berry-berry ini. Ini juga terjadi antioksidan juga. One extract juga antioksidan. Dan ada adenosin juga. Nah, ini juga bisa mengurangi kontraksi seluler, sehingga calcium induced cellular contraction, ya, jadi kontraksi daripada otot, sehingga mengurangi keriput. Nah, ada dua hal yang penting ini. Soybean extract yang berfungsi sebagai natural moisturizing factor, dan glycerin yang berfungsi sebagai humectant. Nah, dua produk ini ya berfungsi untuk memastikan bahwa growth factor ini tidak terbuang, tidak hanya dioles-oles terus terbuang, tapi juga meningkatkan penetrasi ke dalam kulit sehingga dia bisa berfungsi. Itu. Nah, tips-tipsnya itu gimana ya? Jadi suatu produk ini tuh very safe. Selama ini tidak pernah ada komplikasi, tidak pernah ada masalah. Pasien tidak pernah yang namanya perih-perih, tidak ada yang pernah namanya gatal atau alergi atau apapun. Bahkan dia tuh works best in dry elderly skin karena dia sangat hydrating sekali. Nah, ini key point-nya ya. Jadi growth factor itu often misunderstood. Fungsinya apa sih ini? Atau dan banyak dari kita itu yang nggak tahu. Kita cuma pernah dengar, tapi kita juga nggak terlalu benar-benar mengerti. Gitu ya. Tapi ternyata growth factor ini sangat-sangat efektif untuk proses penyembuhan luka. Gitu. Bisa dipakai secara topikal, tapi kalau saya sendiri seperti yang kita bahas, ini saya gunakan dengan kombinasi dengan prosedur estetik yang membuat control damage, sehingga control damage ini dapat dikontain, lebih dikontain lagi dengan memberikan growth factor. Sehingga kalau kita melakukan prosedur estetik, terjadi control damage. Lalu kita beri growth factor, nah fungsinya ini untuk menurunkan downtime, dan juga meningkatkan efficacy daripada prosedur estetik ini. Ya, oke, thank you semua. Mungkin ada yang mau tanya-tanya mungkin ya. Ya, terima kasih banyak Dr. Stephen. That was a wonderful lecture. Oke, thank you. Saya ngomongnya agak Ini kecepatan. kayaknya ada, nggak apa-apa. Ini kayaknya ada sedikit problem, technical problem dari Zoom. Jadi banyak sekali, hampir 100 orang itu tidak bisa masuk ya. Waduh, 100 orang nggak bisa Gitu. masuk. Jadi cuma berapa ini? Iya, 50-an ya. Waduh, sayang sekali. Gitu. Mungkin dibikin 2 sesi, Pak. Tapi nggak apa-apa. Iya, nanti saya coba akan repost ya untuk di platform supaya bisa di-rewatch lagi. Seperti itu. Dan banyak juga yang telat-telat, mungkin ada kendala juga karena banyaknya technical problem yang dari Zoom ini, sehingga tidak bisa masuk. Gitu. Nah, mungkin ada dokter yang ingin bertanya, jadi kita bisa sedikit ngobrol, berdiskusi mengenai growth factor ini. Ya, kita tunggu pertanyaan. Kalau Dokter Stephen sendiri biasanya pakai sebelum ini ada pakai growth factor lainnya kah, Dok? Saya sebenarnya sebelum ini tuh nggak pernah pakai growth factor topical nih. Jujur sih, saya agak itu ya pesimis ya. Mana sih bisa sih growth factor topical growth factor ini benar-benar berfungsi nggak sih sebenarnya? Tapi ternyata waktu saya coba ya, itu kurang lebih penurunan downtime ya yang daripada pasien-pasien itu kurang lebih up to 50%. Jadi misalnya pasien yang downtime-nya mungkin 1 minggu bisa 3-4 hari. Pasien-pasien yang 2 minggu bisa 1 minggu. Nah, ini kan secara clinical observation benar-benar menunjukkan bahwa healing
kemampuan healingnya kulit itu memang secara signifikan lebih baik dengan cara pemberian growth factor ini. Jadi memang it does work gitu loh. Jadi waktu dulu saya nggak pernah pakai dan waktu sekarang saya pakai itu memberikan improvement yang luar biasa gitu. Ini mungkin gitu ada ya. Dokter Victor. Ada beberapa yang mau tanya, dokter. Saya mau tanya, dokter. Iya. Perkenalkan, saya Dokter Christine dari Surabaya. Oh ya. Ya, pertama saya mau nanya dulu, saya nggak paham. Hari ini saya mau dikenalkan produk apa ya? Apakah itu serum atau vial atau bagaimana? Yes, jadi yang mau ini mungkin Pak Victor bisa jawab nih. Jadi kita yang kita kenalkan hari ini adalah suatu multi growth factor serum. Jadi ini adalah suatu serum yang mengandung multi growth factor, yaitu sifatnya adalah epidermal growth factor dan basic fibroblast growth factor. Oke, terus apakah serum ini hanya untuk pemakaian? Jelas suaranya, banyak background-nya soalnya. Iya, dok. Mungkin bisa diketiin ya mungkin ya. Apakah serum tadi kan dokter mengatakan ketika kita pakai untuk yang controlling wound, jadi yang kita lukain itu, nah itu langsung dipakaikan atau tunggu luka kering? Langsung dipakaikan, dok? Langsung dipakai. Nggak perlu kita tunggu. Jadi begitu selesai treatment, langsung dipakaikan. Oke, berarti ini serumnya juga bisa dibawa pulang sama pasien. Biasanya saya pakai kasihkan ke pasiennya ya, immediately post. Setelah itu saya berikan pada pasiennya biasanya sama 1 sampai 2 minggu tergantung seberapa agresif saya ngasihnya. Jadi kalau memang saya agresif, saya kasih sampai 2 minggu. Kalau misalnya saya nggak terlalu agresif, biasanya saya kasih untuk daily skincare bisa nggak, dok? Absolutely, yes. Jadi seperti saya tadi bilang ya, jadi topical growth factor ini itu mengandung natural moisturizing factor, soybean extract itu, dan juga mengandung gliserin yang ada lumikan. Ya. Dan dua produk ini itu bisa meningkatkan penetrasi daripada multi growth factor ini. Jadi sebenarnya apakah wajib kita melukai kulitnya sebelum kita oleskan? Sebenarnya nggak wajib, bisa aja dipakai gitu. Cuma waktu kita melukai kulitnya pada suatu prosedur estetik, kita bisa menambah masuknya. Selain itu juga membantu healingnya dan meningkatkan efikasi daripada prosedur estetik tersebut. Oh iya, oke dokter, thank you. Iya, ini ada beberapa pertanyaan lagi, Dok dari chat. Jadi kalau ini dari Dok Harian ini sudah terjawab tadi ya. Gitu. Nah, bagaimana penanganan kasus PIH, Dok, post TCA dari Dr. Modita AR? Jadi biasanya kasus PIH ini kan sering banget pada orang Asia ya. Nah, secara teoritis ya, jadi produk ini karena dia menurunkan waktu daripada lukanya, jadi recovery daripada wound-nya itu semakin cepat, sehingga secara teoritis dia juga bisa mengurangi PIH. Selain itu, dia juga mengandung yang namanya niacinamide. Nah, niacinamide ini mengurangi melanosome transfer, mengurangi aktivitas daripada melanosom, sehingga dia bisa mengurangi resiko PIH. Yes. Iya, baik. Lalu ada pertanyaan lagi dari Patricia. Untuk pasien-pasien yang mudah berjerawat, bagaimana dari Komedo. Jadi selama ini saya nggak pernah ada masalah iritasi. Tentu saja saya nggak pernah ada masalah iritasi. Mau kulit muda, kulit tua, kulit yang sensitif, jadi pasien rosacea pun itu nggak ada masalah gitu. Tapi tentu saja ya resiko alergi itu terlalu ada pada semua bahan yang ada di dunia ini. Jadi tentu saja kita sebagai dokter tetap harus monitor, kita minta pasien untuk bilang kalau memang ada masalah, kasih tahu sehingga kita bisa langsung stop itu.
Tapi selama ini pengalaman saya tidak pernah masalah, meskipun pasiennya kulitnya terkenal sensitif, meskipun pasiennya ada rosacea, itu tidak ada masalah selama ini. Oke, ini ada pertanyaan lagi dokter dari Dr. Emilda Narsis. Apakah serum ini aman untuk ibu hamil dan menyusui? Wah, ini secara produk untuk satu persatu produknya ya. Epidermal growth factor kan aslinya memang ada di kulit ya, sehingga seharusnya nggak ada masalah gitu. Niacinamide juga setahu saya cukup aman untuk ibu hamil, tapi untuk produk-produk yang lain saya nggak tahu gitu. Soalnya banyak penelitiannya kan untuk ibu hamil nggak ada. Jadi untuk ibu hamil sebaiknya untuk judgement daripada dokter-dokter sendiri, karena banyaknya kandungan daripada Regeneron Serum ini, sebagian itu aman untuk ibu hamil dengan kategori B, sebagian lagi tidak ada penelitiannya sehingga bisa dibilang kategori C. Gitu. Jadi kalau saya kembalikan ke dokternya sendiri, apakah mereka nyaman dengan memberikan ini. Bukan berarti ini berbahaya, bukan berarti kalau ada kandungan ini janinnya bisa cacat, enggak. Tapi antara lebih ke arah tidak ada penelitian dengan kandungan ini. Iya, baik. Terima kasih banyak Dr. Stephen. Apakah ada pertanyaan lagi yang lain? Oh, masih ada ya. Apakah pemakaiannya seperti serum pada umumnya? Maksudnya pemberian serum pada umumnya ya ditetesin ke kulit ya maksudnya. Benar, jadi hanya dioleskan saja, ditetes dioles. Benar, jadi dioleskan aja, nggak ada cara-cara yang terlalu ribet sih gitu sih. Jadi saya cuma olesin aja sih. Iya, oke. Ini ada lagi dari Dr. Papa Rizky, Dr. Stephen. Saya Dr. Eko, bertahun-tahun mengalami okronosis, sudah menjalani laser dan sebagainya. Pernah mencoba dengan roller with growth factor serum, baik treatment maupun daily product, namun tidak ada perbaikan. Apa ada saran, dok? Ya, okronosis ini adalah suatu hal yang sulit ya. Saya anggap ini adalah suatu exogenous okronosis disebabkan karena pemakaian hidroquinone yang terlalu lama ya. Kalau kita ngelihat exogenous okronosis terdapat secara histopatologi ya di mikroskop kita ngelihat ada yang namanya banana bodies gitu. Jadi ada kuning-kuning di daerah dermis yang disebabkan karena penumpukan suatu bahan karena pemakaian hidroquinone yang terlalu lama. Nah, growth factor ini tidak dibuat untuk mengobati okronosis. Itu nomor satu. Untuk mengobati okronosis itu sangat sulit. Salah satunya yang bisa disarankan adalah pemakaian laser ya, mungkin bisa nanosecond, mungkin picosecond juga bisa seharusnya, tapi yang sering saya baca adalah nanosecond karena penelitiannya sudah ada cukup lama. Itu dilakukan tembakan post stacking dengan menggunakan T64. Tapi kalau pemakaian growth factor ini sebagai mengobati okronosis, sayangnya tidak pernah tidak bisa gitu untuk okronosis. Untuk kehitamannya sebagai tanda daripada skin aging, yes, tapi okronosis bukan karena skin aging, tapi karena pemakaian hidroquinone yang terlalu lama. Baik. Sip. Oke. Ini apakah masih ada pertanyaan lainnya? Kalau sudah tidak ada, kami dari ZI atau Cengan Indonesia. Oh, ada lagi. Ada lagi. Dari Joyce Gunawan Tri. Selamat malam, dok. Apakah growth factor bisa switch terapi star? Apa itu? Strie, terapi strie. Terapi strie. Oh ya, yes. Jadi secara itu kan tadi kan kita ngomongin masalah epidermal growth factor dan basic fibroblast growth factor ya. Dan trionya itu adalah basic fibroblast growth factor, epidermal growth factor, dan copper tripeptide. Dan tiganya ini salah satu fungsinya adalah meningkatkan produksi kolagen. Nah, strie yes bisa membantu, tapi tetap saya sarankan multiterapi ya karena namanya strie itu sangat sulit dirawat. Jadi usahakan multiterapi, multimodalitas sehingga kita dapat meningkatkan efikasi daripada terapi ini. Oke. Ini ada lagi pertanyaan, ini mengulang pertanyaan yang tadi. Mohon maaf dok, penjelasan ulang tentang daily skin.
tadi bisa Yes. untuk dipakai untuk sehari-hari kan? Karena Benar. Jadi kurang tadi jelas. ini bisa dipakai untuk sehari-hari ya, karena dia bisa masuk gitu loh. Biasanya pertanyaan saya kalau misalnya orang mau ada topical growth factor, topical itu, pertanyaan saya pertama selalu ngomong, emang bisa masuk gitu. Tapi yes bisa masuk karena dia memiliki natural moisturizing factor yang dari soybean extract ya, dan glycerin sebagai humectant. Nah, kalau dia bisa masuk, yes dia bisa membantu untuk mengurangi tanda-tanda penuaan. Nah, tadi kita sudah lihat di gambar, mungkin saya tunjukin gambarnya lagi aja gimana ya. Ya, di pasien ini ya, di gambar ini mungkin semua bisa lihat ya. Di gambar ini itu pasiennya itu diberikan topical growth factor ya sebagai skincare. Jadi waktu itu pasiennya ini memakai kurang lebih setahu saya setelah 60 hari kalau nggak salah ini. 60 hari atau 12 minggu, antara 60 hari atau 12 minggu dan memang bisa membantu untuk mengurangi tanda-tanda penuaan. Yes. Oke, jadi produk ini bisa dipakai untuk after procedure dan juga sebagai daily skincare ya, untuk aging skin terutama. Seperti itu. Oke, baik. Dokter sekalian, apakah masih ada pertanyaan? Boleh nambah nggak? Ini kan Oh yang iya, boleh ditampilin, dokter, sorry, silakan. ini yang ditampilin ada 2 produk nih. Nah, yang tadi yang dijelasin yang mana ya? Itu sama dokter. Uh-uh. Jadi memang ini hanya bedanya yang satu 100 mili, yang satu adalah 30 mili. Gitu. Oke. Tapi isi semuanya sama ya? Semuanya sama, benar. Tidak ada perbedaan sama sekali. Oke. Gitu. Seperti itu. Baik, saya rasa semua dokter sekalian, selamat malam Dokter Stephen. Have a good rest, have a good weekend. Besok kita semua kerja lagi, praktek lagi. Ya, mari. Ya, semua semangat. Terima kasih.